Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Raditya Prasetya Diwahana dengan NIM 187241064 dari kelas Machine Learning I2. Dan di sini saya akan menjelaskan artikel yang berjudul Classification of Iris Flower Dataset Using Different Algorithms. Next. Jadi yang pertama untuk latar belakang sendiri. Jadi pada latar belakang ini data mining adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menemukan pola atau informasi penting dari sekumpulan data. Nah, salah satu metode yang sering digunakan dalam data mining itu adalah clustering, di mana clustering ini tujuannya itu untuk mengelompokkan data yang memiliki kemiripan karakteristik. Nah, dalam artikel ini, algoritma Cummins itu diterapkan di dataset iris untuk mengelompokkan bunga berdasarkan ukuran sepal dan juga petal. Selanjutnya itu ada tujuan penelitiannya, yaitu ada tiga. Yang pertama adalah untuk mengimplementasikan algoritma Cummins pada dataset iris. Kedua, mengelompokkan spesies bunga iris berdasarkan karakteristiknya. Dan yang ketiga, mengukur akurasi hasil clustering menggunakan Cummins. Nah, jadi inti dari artikel ini itu untuk melihat seberapa baik algoritma Cummins untuk mengelompokkan data bunga iris. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai dataset iris sendiri. Jadi dataset yang digunakan itu adalah dataset iris yang tersedia di Uchi Machine Learning Repository dan tersedia langsung di library scikit-learn. Nah, dataset ini berisi 150 data bunga iris dan terdapat tiga kelas, yaitu iris setosa, iris versicolor, dan juga iris virginica. Dan setiap data juga memiliki 4 fitur, yaitu ada sepalength, sepalwidth, petalength, dan juga petalwidth. Nah, keempat fitur inilah yang akan digunakan sebagai dasar untuk mengelompokkan data bunga iris. Selanjutnya ada pengertian Cummins. Pengertian Cummins sendiri itu adalah algoritma unsupervised learning, di mana artinya itu algoritma ini juga dapat mengelompokkan data tanpa harus mengetahui labelnya terlebih dahulu. Nah, algoritma Cummins itu bekerja dengan menentukan jumlah cluster, terus menghitung jarak antar data, dan juga membentuk centroid sebagai pusat cluster. Kemudian data yang memiliki jarak paling dekat dengan centroid tertentu itu akan masuk ke cluster tersebut. Selanjutnya itu ada tahapan algoritma Cummins, di mana langkah kerja Cummins itu dimulai dengan menentukan jumlah cluster atau K, setelah itu menentukan centroid awal, kemudian setiap data dihitung jaraknya ke masing-masing centroid menggunakan Euclidean distance, kemudian data akan dimasukkan ke cluster dengan jarak yang terdekat. Setelah semua data masuk ke cluster, centroid baru dihitung lagi. Nah, proses ini itu terus diulang sampai posisi cluster itu stabil atau tidak berubah-ubah lagi. Kemudian ada proses penelitian dan juga rumus Euclidean distance yang ada di dalam artikel tersebut. Jadi, di proses penelitian ini langkah pertamanya adalah mengambil dataset iris. Setelah itu data dibagi menjadi data training dan juga data testing dengan perbandingan 80 dibanding 20. Kemudian algoritma Cummins dijalankan dan hasil clustering akan dihitung akurasinya, kemudian dibandingkan antara jumlah cluster yang berbeda. Kemudian ada rumus Euclidean distance sendiri. Di sini rumus ini itu untuk hitung jarak antara satu titik data dengan centroid. Nah, simbol P dan juga Q itu adalah dua titik data, sedangkan N adalah jumlah atribut. Karena dataset iris memiliki 4 atribut, maka jarak dihitung berdasarkan sepalength, sepalwidth, petalength, dan juga petalwidth. Nah, kemudian ada hasil Cummins yang ada di artikel, yaitu hasil Cummins yang pertama K sama dengan 3. Jadi di percobaan pertama ini jumlah klaster yang digunakan itu adalah K sama dengan 3. Di mana karena dataset iris itu memiliki 3 jenis bunga. Hasilnya, iris setosa itu bisa terpisah dengan sangat baik. Namun, iris versicolor dan juga iris virginica
itu masih memiliki beberapa data yang overlap atau saling tumpang tindih. Akurasi yang diperoleh untuk K sama dengan 3 adalah 89,3333%. Nah, kemudian pada percobaan kedua, jumlah klaster yang dinaikkan menjadi K sama dengan 9. Itu dengan jumlah klaster yang lebih banyak, pembagian datanya maka akan menjadi lebih detail. Nah, kesalahan pengelompokan juga menjadi lebih sedikit, di mana akurasi yang diperoleh itu meningkat sebesar 96,666%. Jadi pada penelitian K sama dengan 9 ini, itu menghasilkan pengelompokan data yang lebih baik dibandingkan K sama dengan 3. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan algoritma K-means. Algoritma K-means sendiri itu memiliki beberapa kelebihan. Jadi kelebihannya itu algoritma K-means mudah banget untuk diimplementasikan, proses clusteringnya cepat, terus cocok untuk data yang berukuran besar, terus hasil clusternya juga mudah divisualisasikan. Namun, algoritma K-means juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu hasilnya itu sensitif terhadap pemilihan sentroid awal, kemudian K-means juga cukup sulit untuk mengelompokkan data yang sering overlap, dan jumlah cluster atau K harus ditentukan terlebih dahulu sebelum proses clustering dilakukan. Nah, ini adalah implementasi kode Python-nya sendiri. Jadi di sini ada bagian yang pertama itu melakukan import library. Library Pandas itu digunakan untuk membaca dan juga mengolah dataset. Kemudian NumPy digunakan untuk perhitungan numerik. Kemudian Matplotlib itu digunakan untuk membuat grafik. Dan K-means sendiri itu dari scalar yang digunakan untuk menjalankan algoritma K-means. Nah, confusion metric itu digunakan untuk mengevaluasi hasil clustering, kemudian sedangkan linear sum assignment itu untuk mencocokkan hasil cluster dengan label aslinya. Selanjutnya nama kolom dataset juga dibuat secara manual yaitu sepalength, sepalwidth, petalength, petalwidth, dan juga spesies. Nah, di mana dataset kemudian dibaca menggunakan kode PD read CSV dari file iris data. Setelah itu program menampilkan 5 data pertama dan juga jumlah data untuk memastikan dataset berhasil terbaca. Kemudian bagian berikutnya juga ada bagian untuk memisahkan fitur dan juga label di mana variabel X itu berisi 4 fitur numerik, sedangkan variabel Y itu berisi label spesies bunga. Nah, ini kode selanjutnya yaitu di bagian ini tuh label asli seperti iris setosa, iris versicolor, terus iris virginica itu diubah menjadi angka 0, 1, dan juga 2. 0 untuk iris setosa, 1 untuk iris versicolor, dan 2 untuk iris virginica. Nah, tujuannya itu agar label itu bisa dihitung secara numerik pada proses evaluasi nantinya. Nah, selanjutnya itu digunakan eh, kode untuk elbow method, di mana program mencoba jumlah klaster dari K sama dengan 1 sampai K sama dengan 10. Untuk setiap nilai K, model K-means sendiri itu dijalankan dan nilai inertianya itu disimpan. Kemudian inertia menunjukkan total jarak data terhadap sentroid. Semakin kecil inertia, maka semakin rapat klaster yang terbentuk. Grafik elbow method sendiri itu digunakan untuk melihat nilai K yang paling optimal. Setelah itu ada fungsi clustering akurasi. Ini itu untuk menghitung akurasi clustering karena hasil K-means berupa nomor cluster dan juga bukan label asli. Maka perlu dicocokkan terlebih dahulu dengan label sebenarnya menggunakan confusion metric dan linear sum assignment. Setelah cluster dicocokkan, jumlah prediksi benar dibagi dengan total data untuk mendapatkan akurasi. Kemudian ada kemudian ada program menjalankan K-means dengan jumlah cluster sebanyak 3. Nilai K sama dengan 3 itu dipilih karena dataset iris itu memiliki 3 jenis bunga. Nah, model itu menggunakan K-means n cluster sama dengan 3, lalu dijalankan dengan fit predict X sekaligus latih model dan juga menghasilkan label cluster untuk setiap data. Nah, setelah itu program menghitung akurasi dengan fungsi clustering akurasi, terus program juga menampilkan centroid, confusion metric, dan juga akurasi.
K sama dengan 3. Visualisasi ini juga dibuat untuk menggunakan scatter plot, sumbu X menggunakan peta length, sedangkan sumbu Y menggunakan peta width. Titik-titik pada grafik juga menunjukkan data bunga, sedangkan tanda X menunjukkan posisi sentroid atau pusat cluster. Dari visualisasi juga terlihat bahwa Stosa terpisah dengan jelas, sedangkan Versicolor dan Virginica masih memiliki beberapa data yang berdekatan. Nah, selanjutnya yaitu program menjalankan algoritma Canvas dengan jumlah cluster sebanyak 9, di mana jumlah cluster itu dibuat lebih banyak supaya pengelompokan data menjadi lebih detail. Karena hasil K sama dengan 9, kan memiliki 9 cluster, sedangkan label aslinya itu hanya 3 spesies. Maka dilakukan penyederhanaan cluster, kemudian setiap cluster dipetakan ke spesies mayoritas di dalam cluster tersebut. Misalnya, jika dalam cluster tertentu sebagian besar datanya adalah iris setosa, maka cluster tersebut dianggap sebagai setosa. Kemudian setelah mapping dilakukan, prediksi K sama dengan 9 itu dihitung dan dibandingkan dengan label asli. Dari proses ini, maka akan diperoleh akurasi dari K sama dengan 9. Dalam hasilnya menunjukkan bahwa K sama dengan 9 itu memiliki akurasi lebih tinggi dibandingkan K sama dengan 3. Nah, ini selanjutnya ada kode untuk visualisasi K sama dengan 9 sendiri, dan juga untuk menyimpan hasil dari CSV. Jadi program untuk membuat visualisasi K sama dengan 9 sendiri itu sumbu X itu menggunakan peta length dan juga sumbu Y itu menggunakan peta width. Nah, bedanya karena K sama dengan 9, warna cluster yang muncul itu lebih banyak. Hal ini juga menunjukkan kalau data itu dibagi ke kelompok yang lebih detail. Kemudian setelah visualisasi, program ini itu menyimpan hasil CSV-nya sendiri yang bernama hasil Cummins CSV yang berisi data asli ditambah kolom hasil klaster K sama dengan 3, klaster K sama dengan 9, dan juga prediksi K sama dengan 9. Jadi hasil perhitungan tidak hanya tampil di program, tetapi juga tersimpan di dalam bentuk file. Nah, selanjutnya itu bagian dari visualisasi. Yang pertama itu adalah yang paling atas, grafik elbow method, di mana pada grafik ini itu sumbu X menunjukkan jumlah klaster, sedangkan sumbu Y itu inersia, di mana terlihat di dalam grafik tersebut bahwa nilai inersia itu turun sangat tajam dari K sama dengan 1 ke K sama dengan 2 dan K sama dengan 3. Lalu kemudian penurunannya mulai melambat dan titik perubahan penurunan itu disebut elbow. Nah, grafik ini itu untuk membantu menentukan jumlah klaster yang cukup baik untuk digunakan. Kemudian ada grafik yang kedua yaitu ada hasil clustering K sama dengan 3, di mana grafik ini itu untuk menunjukkan hasil cluster dengan K sama dengan 3. Nah, setiap titik itu menunjukkan satu data bunga iris, warna yang berbeda-beda menunjukkan cluster yang berbeda juga. Pada grafik ini itu terlihat satu kelompok data berada terpisah dengan jelas, yaitu setosa. Nah, namun dua kelompok lainnya masih berdekatan, sehingga beberapa data versi color dan juga Virginica ini masih sulit untuk dipisahkan. Dan yang terakhir itu ada hasil clustering Cummins. Nah, di grafik ini itu untuk menunjukkan hasil clustering dengan K sama dengan 9, karena jumlah klasternya lebih banyak, maka pembagian datanya juga lebih detail. Titik-titik yang sebelumnya bercampur pada K sama dengan 3, kini sekarang itu terbagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Maka hal ini tuh menyebabkan hasil clustering menjadi lebih akurat dibandingkan K sama dengan 3. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari PPT dan juga artikelnya itu adalah algoritma Cummins bisa digunakan untuk mengelompokkan dataset iris berdasarkan karakteristik bunga. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa K sama dengan 9 itu menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan K sama dengan 3. Dengan demikian, Cummins cukup efektif untuk proses clustering pada dataset iris, terutama ketika jumlah cluster yang digunakan itu bisa jumlah klaster yang digunakan itu bisa memisahkan data dengan lebih detail. Dan berikut adalah daftar pustaka yang saya pakai untuk daftar pustaka yang pertama itu untuk artikel, sedangkan yang kedua untuk dataset dari yang saya gunakan sendiri. Baik, mungkin cukup sekian dari saya.
Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.